Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Baba dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai koloid. Sebelum membahas materi koloid, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu koloid. Koloid memiliki arti suatu keadaan antara larutan dan suspensi, suatu kerumunan atau kumpulan dari beberapa ratus atau beberapa ribu partikel yang membentuk partikel lebih besar dengan ukuran sekitar 10A sampai 2000A dikatakan berada dalam keadaan koloid. Dalam suatu sistem koloid, partikel-partikel koloid terdispersi atau tersebar dalam medium pendispersinya. Zat terdispersi maupun medium pendispersi koloid dapat berupa zat padat, cair, atau gas. Selanjutnya, perbedaan koloid dan suspensi. Koloid sendiri memiliki arti suatu campuran homogen terdiri dari dua zat atau lebih, yang dimana partikel-partikel zat berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Ukuran partikelnya berkisaran antara lebih besar dari 10 hingga 7 cm sampai dengan 10 hingga 5 cm. Koloid dapat disaring dengan penyaringan ultra. Namun, berbeda halnya dengan suspensi. Suspensi sendiri memiliki arti sistem dispersi dengan ukuran partikel-partikelnya relatif besar yang tersebar merata dalam suatu medium pendispersinya. Suspensi berupa heterogen dan tidak kontinu, sehingga merupakan sistem dua fase. Ukuran partikel tersuspensi lebih besar dari ukuran koloid. Suspensi dapat dipisahkan dengan penyaringan. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis koloid. Terdapat 8 jenis koloid. Yang pertama adalah sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya adalah sol, emas, tinta, dan cat. Jenis yang kedua adalah sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Jenis yang ketiga adalah emulsi. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya adalah cairan. Contohnya adalah susu, santan, dan minyak ikan. Jenis yang keempat adalah emulsi padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya adalah jelly, mutiara, dan keju. Selanjutnya, jenis yang kelima adalah aerosol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya adalah asap dan debu. Jenis yang keenam adalah aerosol cair. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya adalah kabut, awan, dan hairspray. Jenis yang ketujuh adalah buih. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya adalah buih, sabun, dan krim kocok. Yang jenis yang ke-8 adalah buih padatan. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya adalah karet, busa, dan batu apung. Bahasan selanjutnya adalah sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Partikel koloid menghamburkan cahaya ke segala arah, sehingga partikel koloid yang sebenarnya tidak terlihat akan tampak sebagai titik-titik terang. Efek Tyndall ini dapat digunakan untuk membedakan antara koloid dengan larutan maupun suspensi. Efek Tyndall yang ditunjukkan oleh larutan tidak begitu nyata. Kemudian yang B, gerak Brown. Gerak Brown yaitu gerakan terus-menerus secara acak atau berliku-liku dari partikel koloid dalam mediumnya.
Gerakan ini terjadi karena adanya tumbukan oleh molekul-molekul pada sisi-sisi partikel yang tidak sama. Dengan adanya gerakan Brown ini, maka partikel koloid terhindar dari pengendapan karena terus-menerus bergerak, sehingga sistem koloid menjadi stabil. Kemudian sifat yang C adalah adsorpsi. Adsorpsi yaitu penyerapan pada permukaan partikel koloid oleh adanya gaya adhesi zat-zat asing. Daya adsorpsi koloid sangat besar karena permukaan partikel koloid yang tersingkap sangat luas bila dibandingkan permukaan zat padat dengan jumlah yang sama. Koloid yang berbeda akan mengadsorpsi zat-zat yang berbeda pula. Sifat adsorpsi koloid ini umumnya digunakan untuk mengadsorpsi atau membuang kotoran atau warna dan bau, memisahkan campuran, memekatkan biji tambang, dan proses pemurnian lainnya. Yang dia adalah elektroforesis. Elektroforesis yaitu bergeraknya partikel koloid ke arah elektroda positif atau negatif dalam medan listrik. Hal ini karena partikel koloid mengadsorpsi ion. Di dalam medan listrik, ion-ion itu ditarik ke salah satu medan listrik, ke salah satu elektroda, sehingga partikel koloid ikut terbawa ke elektroda tersebut. Yang E adalah dialisis. Dialisis yaitu peristiwa bertahannya partikel yang berukuran koloid pada membran semi permeable, sedangkan partikel yang berukuran lebih kecil seperti ion dan medium dapat lolos melewati pori-pori membran itu. Dialisis bisa dibayangkan seperti pada penyaringan. Yang F, koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan yaitu peristiwa bergabungnya partikel-partikel sehingga menjadi gumpalan yang berukuran besar antara partikel koloid yang satu dan lainnya, dapat saling mengadsorpsi sehingga terjadi koagulasi. Yang G atau sifat yang terakhir adalah lyophil dan lyophоб. Antara partikel koloid dan mediumnya yang berupa zat cair dapat saling bercampuran bersifat lyophil atau justru cenderung memisah yang disebut dengan lyophоб. Contohnya, cat tembok bersifat lyophil dengan air sebagai mediumnya sehingga dapat saling bercampuran. Apabila cat kayu atau cat besi bersifat lyophоб dengan air sehingga tidak dapat bercampuran dan akan memisah. Selanjutnya, di sini saya akan mempraktikkan membuat sistem koloid dan larutan dan membuktikan sifat efek Tyndall terhadap sistem koloid. Untuk melakukan praktik tersebut, di sini saya menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah 2 gelas. Di sini masing-masing gelas berisi susu bubuk dan garam. Kemudian menyediakan sendok, kemudian senter atau flash. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuangkan air ke setiap gelas dengan konsentrasi atau banyak yang sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita aduk larutan ini. Kira-kira 30 detik hingga 1 menit agar dapat tercampur. Selanjutnya kita aduk untuk
dengan garam di sini merupakan secara kasat mata maupun mikroskopis campuran air dan garam ini fasenya adalah fase homogen atau satu fase, dan juga tidak terdapat pemisahan maupun endapan. Kemudian pada larutan campuran air dengan susu di sini secara kasat mata merupakan fase homogen, namun secara mikroskopis dapat dilihat bahwa larutan ini memiliki dua fase ataupun lebih, dan juga bisa disebut sebagai fase heterogen. Namun dari percobaan ini dapat dilihat tidak ada pemisahan maupun endapan di bawahnya. Setelah itu, untuk membuktikan mana campuran yang bersifat koloid dan bukan, di sini kita akan mencobanya dengan melakukan praktik efek Tyndall terhadap sistem koloid. Langkah selanjutnya adalah di sini kita akan melihat sifat sistem koloid, yaitu efek Tyndall dari kedua campuran ini. Efek Tyndall sendiri memiliki arti gejala penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Partikel koloid menghamburkan cahaya ke segala arah, sehingga partikel koloid yang sebenarnya tidak terlihat akan tampak sebagai titik-titik terang. Maka dari itu dibutuhkan cahaya untuk menyinari campuran ini untuk membuktikan efek Tyndall pada masing-masing campuran. Dapat dilihat di sini untuk campuran pertama, campuran garam, dapat dilihat di sisi tembok terdapat cahaya terang pada bagian belakang gelas ini. Dari hal ini membuktikan bahwa tidak ada efek Tyndall pada campuran pertama ini. Kemudian pada campuran yang kedua, di sini kita dapat lihat tidak terdapat pantulan cahaya. Nah, maka dari itu di sini dapat kita lihat efek Tyndall pada campuran air dan susu.